Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Fisika Inti 2025. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Respon Unsur Titanium dan Cesium terhadap energi partikel beta pada beta PIPS detektor Red Lab. Dalam dunia fisika nuklir dan teknologi deteksi radiasi, pemahaman tentang interaksi antara partikel radiasi dan materi menjadi sangat krusial. Salah satu jenis partikel radiasi yang sering dijumpai dalam peluruhan radioaktif adalah partikel beta, yaitu elektron atau positron berenergi tinggi yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil. Untuk mendeteksi partikel beta secara akurat, digunakan berbagai jenis detektor radiasi. Salah satunya adalah beta PIPS detektor. Detektor ini dikenal memiliki resolusi energi yang baik, sensitivitas tinggi, dan mampu mengukur partikel beta dengan presisi yang tinggi, sehingga banyak digunakan di laboratorium riset radiasi, termasuk simulasi digital yaitu Red Lab. Namun, performa detektor beta tidak hanya ditentukan oleh teknologi semikonduktornya, tetapi juga oleh respon unsur atau material yang dikenal oleh partikel beta. Dalam konteks ini, unsur titanium dan cesium menjadi dua elemen yang menarik untuk dianalisis. Keduanya memiliki karakteristik atomik dan massa jenis yang berbeda, yang berpotensi mempengaruhi pola serapan dan hamburan partikel beta. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon isotop titanium dan cesium terhadap energi partikel beta dengan menggunakan detektor beta PIPS yang disimulasikan melalui perangkat lunak Red Lab. Nah, tujuan utama dari penelitian ini itu adalah untuk mengukur spektrum energi yang dipancarkan oleh kedua isotop tersebut dan menentukan nilai energi endpoint, yaitu energi maksimum partikel beta yang dapat memberikan informasi penting mengenai karakteristik inti atom dan proses peluruhannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental berbasis simulasi, menggunakan perangkat lunak Red Lab yang mensimulasikan sistem deteksi partikel beta. Nah, sistem ini dirancang dengan menghubungkan sumber isotop ke detektor beta PIPS yang kemudian disambungkan ke preamplifier, kemudian ke amplifier, dan terakhir ke perangkat multi-channel analyzer atau MCA. Nah, tegangan bias sebesar 60 volt diberikan melalui bias voltage supply untuk mengaktifkan detektor dan penguatan sinyal diatur menggunakan pengaturan gain pada amplifier dengan nilai coarse gain-nya itu sebesar 210. Terus MCA akan menghasilkan spektrum energi partikel beta yang kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil analisis dari grafik peluruhan beta untuk unsur titanium dan cesium, di mana paruh waktu terhadap energinya. Di sini kita dapat lihat untuk grafik dari grafik regresi waktu paruh terhadap energi untuk cesium, di mana dalam grafik dilihat persamaan Y sama dengan min 2,53 kali 10 pangkat 16 ditambah 1,71 dikali 10 pangkat 16, dimana dari hasil persamaan regresi linear ini kita bisa menjelaskan bahwa dari hubungan waktu paruh terhadap energi ini memiliki hubungan linear yang positif. Lalu untuk kemiringan slope sebesar 1,71 kali 10 pangkat 16 menindikasikan bahwa setiap kenaikan dari energinya, setiap satu kenaikan untuk energi ini akan meningkatkan waktu paruhnya sebesar 1,71 kali 10 pangkat 16 untuk satuan waktu. Lalu intercept negatif di negatif 2,53 kali 10 pangkat 16 ini menunjukkan bahwa model linear ini tidak realistis di titik energi 0. Karena apa? Karena waktu paruh tidak bisa bernilai negatif. Oleh karena itu, model hanya valid untuk rentang waktu tertentu di dalam data, di mana dari nilai regresi sebesar 0,600 seperti yang ditunjukkan di grafik ini, di mana
60% variasi waktu paruh pada unsur CS ini dapat dijelaskan oleh variasi energi, sedangkan 40%-nya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jenis peluruhan, struktur inti, atau keadaan eksitasi, di mana model ini dapat digunakan untuk pendekatan awal dan yang menggambarkan kecenderungan data, tetapi untuk keperluan prediksi jangka panjang atau validasi teoritis ini perlu menggunakan model statistik yang lebih sesuai seperti regresi eksponensial atau logaritmik. Lalu untuk unsur titanium, sendiri di sini kita bisa lihat waktu paruhnya tuh memiliki persamaan Y sama dengan negatif 3,18 pangkat 10 kali 10 pangkat 15 ditambah 2,1 kali 10 pangkat 15, dimana dengan koefisien determinasi R kuadratnya sama dengan 0,600 sama seperti yang CS tadi, dimana untuk unsur ini juga memiliki hubungan linear positif antara energi dan juga waktu paruhnya seperti unsur CS tadi, dimana kemiringan sebesar 2,15 kali 10 pangkat 15 yang menunjukkan setiap satu kenaikan energi dari satu kenaikan energinya ini menyebabkan peningkatan waktu paruh sebesar 2,15 kali 10 pangkat 15 untuk satuan waktunya. Lalu untuk unsur titanium ini, untuk nilai slope-nya relatif lebih kecil dibanding yang CS, yang berarti energinya ini berpengaruh lebih lemah terhadap peningkatan waktu paruhnya pada unsur titanium ini, dimana intercept negatif untuk min 3,18 kali 10 pangkat 15 juga menunjukkan bahwa model ini tuh tidak menggambarkan kondisi fisis pada energi nol dan hanya valid pada rentang waktu tertentu. Dengan nilai R kuadrat 0,600 dapat disimpulkan juga seperti yang tadi bahwa 60% perubahan waktu pada unsur titanium ini dapat dijelaskan oleh energi, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain. Oke, sekian dari hasil yang saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terdapat grafik yang menunjukkan hubungan antara energi di sumbu X dan kon di sumbu Y pada unsur titanium. Pada energi rendah, 0-500.000 terdapat konsentrasi data yang sangat tinggi dengan kon mencapai 100.000 ke atas. Lalu seiring bertambahnya energi, kon menurun drastis secara eksponensial. Dan pada energi tinggi dengan posisi lebih dari 1 juta, kon mendekati 0. Grafik ini dikatakan tidak sepenuhnya linear karena data membentuk kurva eksponensial menurun, bukan garis lurus. Variabilitas data sangat tinggi di energi rendah, kemudian mengecil di energi tinggi, dan mayoritas data terkonsentrasi di rentang energi rendah. Nah, untuk nilai linear itu sebesar 35,7% yang dimana menunjukkan bahwa model regresi linear hanya dapat menjelaskan sekitar 1/3 dari variasi data. Dan 64,3% itu disebutkan bahwa variasi lainnya yang tidak dapat dijelaskan oleh hubungan linear sederhana. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan sebenarnya bersifat non-linear. Selanjutnya terdapat grafik yang menunjukkan hubungan antara energi di sumbu X dan kon di sumbu Y pada unsur cesium. Pada grafik tersebut, terlihat bahwa konsentrasi data sangat tinggi pada energi rendah, 0-500 dengan kon mencapai lebih besar dari 100.000. Lalu penurunan tajam dan eksponensial seiring peningkatan energi. Pada energi tinggi yaitu lebih besar dari 1.500.000, kon mendekati nilai minimal. Grafik ini dikatakan tidak sepenuhnya linear karena data membentuk kurva eksponensial yang sangat curam. Variabilitas data sangat besar di rentang energi rendah dan sebagian besar observasi terkonsentrasi di sisi kiri grafik. Nah, untuk nilai linear hanya mampu menjelaskan 38,9% dari total variasi data, dan sisanya, yaitu 61,1%, tidak dapat dijelaskan oleh hubungan linear sederhana. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan tidak sepenuhnya linear. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis hubungan antara energi partikel beta dalam elektron volt terhadap akar dari nilai modify Fermi dari dua unsur yaitu cesium dan titanium. Nah, pada grafik pertama yaitu mengenai cesium. Nah, dari unsur cesium ini kita dapat
melihat dari grafik bahwa menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas. Saat energi partikel beta meningkat, maka nilai akar modifier Fermi cenderung menurun. Nah, dapat dilihat juga dari regresi linearnya, yang dimana Y sama dengan 0,42 hingga 0,05x, yang artinya ketika setiap kenaikan energi sebesar 1 elektron volt akan menurun nilai akar nilai modifier Fermi-nya sekitar 0,05 satuan. Nah, apa sih maksud dari grafik tersebut? Grafik CS ini. Jadi maksudnya tuh, semakin tinggi energi partikel beta yang berinteraksi dengan atom CS, nah maka kemampuan elektron untuk berinteraksi atau bergeser tingkat energinya akan menjadi lebih stabil atau efisien. Nah, nilai energi akar modifier Fermi juga yang kecil itu dapat menunjukkan bahwa distribusi energi elektron makin terkonsentrasi dan tidak menyebar luas. Dan hal itu juga sesuai dengan sifat dasar CS, cesium sebagai logam berat yang memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Selanjutnya itu grafik kedua, yang dimana yaitu unsur titanium. Nah, untuk unsur titanium ini juga dapat dilihat pola grafiknya juga menurun, tetapi dengan kemiringan yang berbeda. Nah, persamaan regresinya juga dapat dilihat bahwa Y sama dengan 0,55 hingga 0,03x. Artinya apa sih dari grafik itu? Jadi, pada grafik kedua ini mengenai unsur titanium, bahwa titanium juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Nah, saat energi beta meningkat, maka nilai akar modifier Fermi-nya pun turun. Tetapi laju penurunannya tidak sebesar dengan CS, cesium. Nah, itu bisa disebabkan karena titanium memiliki struktur elektron yang berbeda, lebih ringan dan memiliki orbital yang lebih kompleks dibandingkan cesium. Dapat diambil kesimpulan dari seluruh data yang dianalisis bahwa unsur titanium dan cesium memiliki kecenderungan yang serupa dalam merespon partikel beta dengan variasi energi. Keduanya menunjukkan, pertama, penurunan intensitas deteksi pada energi tinggi. Kedua, peningkatan waktu paruh terhadap energi. Dan yang terakhir, penurunan fungsi Fermi dan akar hitungan pada energi tinggi. Disebutkan bahwa partikel beta dengan energi rendah lebih efektif dalam menghasilkan respon interaksi dengan material titanium dan cesium, sedangkan energi tinggi cenderung memberikan respon lebih lambat dan lemah. Penelitian ini relevan dalam pengembangan sistem deteksi radiasi material pelindung atau pemetaan distribusi energi partikel dalam lingkungan yang terpapar radiasi beta. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.